Uh, Baik, kita lanjutkan. Setelah kita membahas materi terkait dengan konsep flux listrik dan hukum Gauss, sekarang kita masuk pada pembahasan terkait dengan aplikasi hukum Gauss atau bagaimana kita bisa menggunakan formula matematis hukum Gauss dalam kasus-kasus tertentu dalam fisika dasar. Katakanlah misalkan yang pertama, ya, kita akan mencari medan listrik pada jarak R dari sebuah muatan titik positif yaitu Q, dan kemudian kita akan coba bandingkan dengan menggunakan hukum Coulomb. Oke, jadi ada muatan titik yang kemudian kita cari medan listriknya di titik tertentu yang jaraknya R dari muatan titik tersebut. Tentu dengan menggunakan hukum Gauss. Lalu kemudian kita bandingkan atau combine dengan menggunakan hukum Coulomb. Anggaplah misalkan seperti pada gambar ini, jadi ada muatan titik positif I. Ya. Pertama, tentu kita akan menggunakan hukum Gauss dan mengaplikasikan hukum Gauss pada permukaan Gaussian pada bola dengan radius R. Katakanlah ini jari-jarinya adalah R, ya, muatan positif, muatan titik I positif. Maka kemudian kita ketahui bahwa pada beberapa titik, ya, dalam gambar ini medan listriknya itu dia tegak lurus terhadap permukaan. Jadi ada pada titik-titik tertentu maka medan listriknya dia akan tegak lurus terhadap permukaan Gaussian. Dan kemudian arah medan listriknya itu dia keluar dari pusat bola. Kenapa dia keluar? Karena muatannya dia positif. Jikalau kemudian muatannya negatif, maka mungkin saja arahnya atau garis-garis medan listriknya itu dia akan masuk, gitu ya. Kalau dia positif, maka garis medan listriknya itu dia akan keluar. Nah, kalau dia keluar, maka berarti medan listriknya juga dia akan kalau medan listriknya dia keluar, maka juga dia akan keluar. Nah, sehingga kemudian kita dapati bahwa medan listrik E dia sejajar dengan medan listriknya itu dia akan sejajar dengan permukaan DA. Yang ini yaitu sama-sama keluar dari permukaan Gaussiannya. Kemudian E dot DA ini akan berarti sama dengan E kali B kali DA. Nah, kemudian key tertutupnya atau key in-nya sama dengan I. Jadi kita lihat ini, jadi muatannya itulah muatan positif Q. Nah, sehingga kemudian kita dapat menuliskan bahwa hukum Gauss yaitu IE
sama dengan integral permukaan, namanya integral permukaan tertutup. Jadi integral tertutup dari E dot dA ini sama dengan Q tertutup bagi dengan epsilon 0. Sehingga kemudian kita akan dapati bahwa integral tertutup E dot dA sama dengan integral tertutup dari E dA. Karena E dot dA sama dengan E kali E dA. Ini sama dengan E dikalikan dengan integral tertutup dari dA. Nah, integral permukaan dA ini sama dengan, atau tidak lain adalah merupakan permukaan dari bola, yaitu E sama dengan 4 kali Pi dikali dengan R kuadrat. Nah, ini sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0. Kenapa? Karena Q tertutup sama dengan Q. Nah, maka kemudian dari sini kita akan dapati bahwa E itu sama dengan yang ini, berarti 1/4 Pi R kuadrat kali epsilon 0 dikalikan dengan Q. Jadi 1/4 Pi epsilon 0 dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini sama dengan kita ketahui bersama bahwa 1/4 Pi epsilon 0 itu sama dengan konstanta elektron satu atas sama dengan konstanta kolom, sama dengan K dibagi dengan R kuadrat. Nah, kalau kita kemudian lihat pesan medan listrik ini, kalau kita bandingkan dengan hukum Coulomb, kita lihat hukum Coulomb, maka ini sebenarnya sama, gitu ya. Jadi medan listrik E kita gunakan hukum Gauss dengan hukum Coulomb, itu kita akan dapatin nilai yang sama itu K sama dengan E sama dengan K Pi per R kuadrat. Jadi ini membuktikan bahwa hukum Gauss dan hukum Coulomb pada kasus ini dia ekuivalen. Jadi antara hukum Gauss dengan hukum Coulomb pada kasus ini kita katakan sebagai bahwa keduanya dia ekuivalen atau sama, gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari hukum Gauss atau penggunaan dari hukum Gauss, yaitu kita mencari bagaimana kita mencari medan listrik pada titik tertentu yang jaraknya R dari sebuah muatan titik positif Q.